Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku? Semoga hari ini Anda semua dalam keadaan sehat, penuh berkah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selalu mendoakan, semoga setiap langkah yang saudaraku ambil selalu diridhoi oleh Allah dan segala hajat Anda dikabulkan oleh Allah. Mari kita mulai dengan rasa syukur karena kita masih diberi kesempatan untuk mendalami ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah melalui doa. Alhamdulillah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ketika dunia terasa begitu berat, saat kesedihan dan cobaan bertubi-tubi melanda, seringkali kita merasa sendirian, seolah-olah tidak ada jalan keluar dari kegelapan. Namun sebagai seorang muslim, kita memiliki satu kekuatan besar yang mampu mengubah takdir dan mampu membuka pintu keberkahan, yaitu doa. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkannya." Surat Al-Mu'min ayat 60. Betapa besar janji Allah kepada hamba-hambanya yang mau mengangkat tangan, memohon dan mengakui kelemahan diri di hadapan Allah. Doa adalah bukti nyata bahwa manusia bukan makhluk yang mandiri. Kita membutuhkan pertolongan Allah di setiap langkah kita. Namun seringkali kita lupa untuk berdoa dengan sepenuh hati. Padahal doa bukan sekedar kata-kata, melainkan penghubung yang mendekatkan kita kepada Allah. Namun saudara-saudaraku, ada hal yang sering menjadi penghalang terkabulnya doa, yaitu dosa dan maksiat. Rasulullah bersabda, seorang hamba akan terhalang rizkinya karena dosa yang ia lakukan. Hadis riwayat Ahmad. Maka saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dosa bukan hanya melukai hubungan kita dengan Allah, tetapi juga menjadi sumber malapetaka dan menjadi sumber kesulitan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, istighfar atau memohon ampunan kepada Allah bisa menjadi cara terbaik untuk membersihkan diri dari dosa dan membuka kembali pintu-pintu rahmat-Nya. Allah berfirman di dalam Quran surat Hud ayat 3, "Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya, maka Allah akan memberimu kenikmatan yang baik." Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam, kita harus senantiasa memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah atas kesalahan yang kita sadari ataupun tidak. Dengan istighfar, kita mendekatkan diri kepada Allah, membuka pintu keberkahan, dan menjauhkan diri dari kesempitan hidup. Sebelum kita memulai Sayyidul Istighfar, alangkah baiknya saudara-saudaraku untuk subscribe dulu channel ini untuk membantu dakwah melalui video. Dan jangan lupa share video ini kepada saudara-saudara Anda, kepada teman-teman Anda, kepada istri atau suami Anda, supaya semuanya mendapatkan kebaikan. Ingat saudara-saudaraku, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Dengan berbagi video ini, Anda telah turut dalam amal jariah. Sebagaimana sabda Rasulullah, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat dari doa-doa yang penuh keberkahan ini. Setiap klik Anda adalah pahala yang terus mengalir tanpa henti. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, doa istighfar ini tidak hanya tentang meminta ampunan dari Allah, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan atas kebesarannya dan pengakuan atas kelemahan kita sebagai manusia. Di dalam Sayyidul Istighfar ini, kita diajarkan untuk mengakui segala nikmat yang Allah berikan, sekaligus memohon supaya Allah menutupi dosa-dosa kita yang telah lalu. Rasulullah bersabda tentang keutamaan Sayyidul Istighfar. Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari dengan penuh keyakinan, lalu ia meninggal pada hari itu, maka ia akan masuk surga. Dan barang siapa membacanya di sore hari dengan penuh keyakinan, lalu ia meninggal pada malam itu, maka ia akan masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari.
Betapa agungnya janji Allah bagi mereka yang rutin membaca doa istighfar ini dengan hati yang tulus. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, doa istighfar ini muncul ketika Rasulullah melihat beberapa sahabat yang begitu bersemangat memohon ampun kepada Allah. Namun mereka merasa bingung bagaimana menyusun doa yang mencakup permohonan ampunan, pengakuan dosa, dan pengakuan syukur atas nikmat Allah. Rasulullah kemudian mengajarkan doa Sayyidul Istighfar ini sebagai bentuk doa yang paling sempurna dalam istighfar. Doa ini disebutkan dalam suasana Rasulullah mengingatkan para sahabatnya untuk memperbanyak amalan istighfar sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah. Berikut adalah doanya, saudara-saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Artinya, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau telah menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku telah berada pada janji-Mu dan perjanjian-Mu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosaku kepadamu. Maka ampunilah aku ya Allah, karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Subhanallah. Luar biasa sekali kandungan isi dari Sayyidul Istighfar ini, saudara-saudaraku. Mari kita ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Bagaimana, apakah sudah cukup jelas suara saya? Baik, kita ulangi sekali lagi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, silakan dicatat doanya, dihafalkan dan kemudian diamalkan. Doa ini bukan hanya sekedar ucapan, ia memiliki keutamaan yang luar biasa sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah di dalam banyak hadisnya. Salah satu fadilahnya adalah pengampunan dosa-dosa manusia. Di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesedihannya, kemudahan dalam setiap kesulitannya, dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud. Selain itu, saudara-saudaraku, istighfar juga menjadi sebab turunnya hujan, menjadi sebab bertambahnya rizki, dan juga sebab lahirnya keturunan. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat kepadamu, dan Dia akan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula untukmu sungai-sungai. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, lalu bagaimana cara mengamalkan doa yang mustajab ini? Agar doa ini menjadi mustajab, para ulama mengajarkan beberapa hal yang penting. Yang pertama, berwudu terlebih dahulu sebelum membaca doa. Wudu itu membersihkan lahiriah badan kita dan membantu kita memasuki keadaan yang khusyuk. Kemudian yang kedua,
pilih waktu-waktu mustajab, yaitu setelah sholat fardu, sepertiga malam terakhir, atau saat berada di antara azan dan iqomah. Yang ketiga, baca doa dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang tulus, mengakui kelemahan kita sebagai seorang hamba. Yang keempat, hindari perbuatan maksiat, karena dosa dan kelalaian hati bisa menjadi penghalang terkabulnya doa. Kemudian yang kelima, berpegang teguh pada nasihat ulama-ulama kita. Imam Hasan Al-Basri berkata, istighfar yang tulus, istighfar yang ikhlas adalah kunci untuk membuka setiap kesempitan hidup. Jika seseorang memperbanyak istighfar, maka Allah akan mempermudah segala urusannya. Sementara itu, Imam Al-Ghazali mengajarkan istighfar yang mustajab harus disertai dengan penyesalan dosa, harus disertai dengan tekad untuk tidak mengulangi dosa itu lagi, kemudian melakukan perbaikan amal soleh. Kemudian yang keenam, menggunakan hati dalam berdoa, sebagaimana yang diajarkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ketika seorang hamba memohon dengan hati yang penuh kerendahan, itulah doa yang paling dekat dengan pengabulan. Baiklah saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan ampunannya kepada kita semua. Saudara-saudaraku, ingat bahwa setiap doa yang Anda panjatkan akan menjadi bukti cinta Anda kepada Allah. Jadikan Sayyidul Istighfar ini bagian dari rutinitas harian kita. Semoga hati kita semakin tenang, hidup kita lebih berkah, dan segala hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khairan. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa untuk like, menyukai video ini, membagikannya, dan mendukung channel Doa Harian Mustajab ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu semuanya.